Hai, balik lagi bersama aku Surya. Sekarang udah masuk rilis laporan keuangan full year 2023 ya. Yang paling mencolok sih kinerja Fantastic Four Big Bang ini. Ceritanya nih, mereka semua mencatatkan laba bersih tertinggi sepanjang masa. Waduh, kompak banget ya. Nggak ada yang mau ngalah nih kayaknya nih. Pertanyaannya, siapa yang fundamental terbaik di antara keempat bank itu ya? Siapa yang posisinya sekarang paling murah dan punya prospek kenaikan tertinggi di 2024? Lalu berapa nih proyeksi dividen yang bakal dibagiin nanti sekitaran Maret 2024? Kami akan ulas semuanya di sini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Jadi aku akan bagi video ini ke dalam 3 sesi. Pertama bahas tentang fundamental keuangannya, lalu kedua bahas potensi dividen, dan ketiga bahas valuasi sahamnya. Pertama kita akan bahas tentang fundamental sahamnya. Yang awal aku akan bahas dari segi neraca keempat bank besar ini, dan bisnisnya kan sebagai intermediasi ya, berarti kekuatannya ada di neraca tersebut. Nah dari segi pertumbuhan kredit nih secara konsolidasi ya, BMR ini tumbuh paling kencang sebenarnya 16,3%, baru disusul oleh BBCA 13,9%, dan baru ketiga BBRI, dan keempat BBNI. Menariknya nih, meski BMRI mencatatkan pertumbuhan kredit paling kencang, tapi BBCA justru mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga yang paling tinggi, yakni sebesar 20,5%. Nah lalu dari sisi beban bunga nih ya, BBCA juga paling kecil, cuman 48,5% dibandingkan BMRI yang sebesar 49,75%. Hasilnya, secara profitabilitas dari bisnis penyaluran kredit ini aja dan juga penghimpunan DPK itu, BBCA tuh paling tinggi tumbuhnya sekitar 17,5%. Yang lainnya naik cuman di bawah 10% karena beban bunganya melejit tinggi juga gitu. Namun hal ini wajar karena kita lihat dana murah BBCA itu sudah mencapai 80% dari total dana pihak ketiga. Sehingga biaya beban bunganya tuh bisa lebih di manajemen dengan baik dibandingkan ketiga bank lainnya. Di bawah BBCA, rasio dana murah yang paling besar lainnya ada di BMRI dan BBNI. Sedangkan BBRI berada di posisi paling bontot jika dibandingkan dalam sisi dana murahnya gitu. Nah, untuk melihat pos profitabilitas selanjutnya kita akan membahas terkait pencadangan yang juga mempengaruhi laba bersihnya emiten bank ya gitu. Nah, soalnya gini, pencadangan ini kan harus disisihkan oleh bank untuk mengantisipasi adanya kredit macet di kemudian hari gitu. Nah, jika anggaran pencadangan turun itu bisa berimplikasi terhadap kenaikan laba bersih. Nah, dan juga sebaliknya, jika pencadangan naik itu bisa menghambat laju pertumbuhan laba bersih juga gitu. Nah, di sini BBCA mencatatkan penurunan pencadangan terbesar hingga 50% gitu. Lalu disusul oleh BMRI sekitar 35% dan BBNI 16%. Sementara itu BBRI naik 8,5%. Wajar sih kalau BBRI naik karena mereka lagi antisipasi selesainya insentif restrukturisasi kredit COVID-19 untuk UMKM di Maret 2024 nanti gitu. Jadi mereka naikin dulu lah sebelum nanti ketika insentif itu selesai, akhirnya semua kredit yang direstruk yang belum beres bakal terhitung sebagai NPL gross. Nah, di luar itu menariknya nih, meski BBCA menurunkan pencadangan terbesar, tapi laba bersih BMRI yang naik lebih tinggi sebesar 33,74%. Kok bisa ya? Nah iya, jawabannya karena BBCA ini mencatatkan kenaikan beban manpower sebesar 18,7%, meski pencadangannya turun 50%, sehingga laba bersih BBCA menjadi tertinggi kedua sebesar 19,4% gitu. Di sisi lain BBRI meskipun dia menaikkan pencadangan, dia masih mampu mencatatkan laba bersih tertinggi ketiga setelah naik 17,5% gitu. Itu bisa terjadi karena BBRI dibantu juga oleh ekspansi kredit yang agresif, ditambah adanya kenaikan pendapatan non bunga yang lumayan signifikan juga untuk mendorong pertumbuhan laba bersihnya. Sementara laba bersih BBNI hanya naik 14,2%. Kenapa? Karena dari segi pertumbuhan kredit lebih lambat dibandingkan 3 bank lainnya gitu. Nah itu tadi dari sisi neraca dan juga profitabilitas laba rugi ya. Kita selanjutnya akan membahas tentang rasio keuangan bank. Pertama, rasio profitabilitas yang paling harus wajib dilihat itu adalah net interest margin gitu. Karena ini menggambarkan seberapa menguntungkannya bank itu dari bisnis intermediasinya, dari kredit, himpun DPK gitu. Nah, biasa itu dalam kondisi suku bunga tinggi begini, itu NIM bank akan tergerus. Kenapa? Karena beban bunga naik signifikan, sedangkan pertumbuhan kredit cenderung melambat karena kan ekonomi melambat ya, sehingga bank pun berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Nah, tapi dari 4 big bank yang ada ini, 3 big bank malah mencatatkan kenaikan NIM meski tipis-tipis. Paling besar BBCA naik 20 bips.
BBNI malah turun karena pertumbuhan kredit emang melambat juga ya gitu. Selain profitabilitas, biasanya kita juga lihat dari sisi efisiensi operasional untuk bisa menggayat pendapatan. Ini biasanya kita lihat dari rasio cost to income ratio atau CIR. Nah, dari rasio CIR ini kelihatan kenapa BBCA bisa dihargai sangat mahal. Karena dia paling efisien dalam mencatatkan pendapatan. Dan itu cukup signifikan perbedaannya dibandingkan dengan 3 bank lainnya. Nomor 2 ada BMRI, nomor 3 ada BBRI, dan yang terakhir ada BBNI. Nah, selanjutnya dari sisi kualitas aset. Dalam posisi saat ini, BMRI paling oke. NPL gross-nya BMRI ini turun 1,88% menjadi 1,02%. Meski dari segi NPL net mencatatkan kenaikan 2 basis point menjadi 0,29%. BBCA justru mencatatkan kenaikan NPL menjadi 1,9% dibandingkan sebelumnya 1,7%. Meski rentang kenaikan ini masih aman karena masih di bawah 2% juga, masih kecil lah itu. Lalu begitu juga dengan BBRI, dia mencatatkan NPL gross menjadi 3,12% dibandingkan sebelumnya sebesar 2,82%. Nah, BBRI ini emang berpotensi mencatatkan NPL gross agak tinggi juga ke depannya karena ada usainya insentif restrukturisasi kredit COVID-19 yang kemarin yang khusus UMKM gitu di Maret nanti ya. Nah, lalu bagaimana prospek ke depannya 4 saham Big Bang ini? Kalau dilihat dari segi ruang likuiditas, hanya BBCA yang masih punya ruang ekspansi di tahun ini. Karena LDR BBCA masih 70,2%. Sehingga BBCA masih punya ruang ekspansi kredit hingga LDR ke 76% sampai 79%. Biasanya BBCA emang menjaga LDR di bawah 80% sih. Nah, untuk 3 bank besar lain ini emang udah agak ketat sih likuiditasnya. Biasanya kalau begini efeknya mereka bisa menaikkan beban bunga untuk bisa berebut dana masyarakat gitu kan. Nah, hal itu bisa berimplikasi juga ke profitabilitas mereka di 2024 nanti jika suku bunga Bank Indonesia diturunkannya lebih lama dibandingkan perkiraan kita di kuartal 2 ya. Karena The Fed sendiri juga masih belum kasih sinyal bakal mangkas bunga juga sih gitu. Nanti kita akan lihat aja hasil kinerja di kuartal 1 2024. Apakah ada kenaikan bunga signifikan di 3 Big Bang yang BUMN ini karena mereka berebutan dana untuk bisa ekspansi kredit atau enggak gitu kan. Selain itu kita juga bisa lihat dari sisi NPL coverage. Ini akan menjadi gambaran seberapa besar peluang penurunan pencadangan ke depannya. Di sini BMRI memiliki NPL coverage tertinggi sebesar 326%. Artinya BMRI belum perlu mencadangkan dana lebih banyak lagi karena saat itu sudah cukup besar. Ini juga bisa jadi drive pertumbuhan laba bersih BMRI di 2024 walaupun meski ada resiko dari segi beban bunga yang akan meningkat lebih tinggi lagi gitu. Sementara itu BBRI dan BBCA bisa meningkatkan pencadangan jika NPL coverage mereka turun ke bawah 200%. Hal itu bisa menghambat laju pertumbuhan laba bersih keduanya. Dari sini kita bisa lihat yang bisa mendorong pertumbuhan laba bersih lebih tinggi lagi itu ada 2 bank, yaitu ada BMRI dan BBCA. Walaupun keduanya punya resiko masing-masing juga, seperti BMRI punya resiko kenaikan beban bunga, sedangkan BBCA ada resiko menaikkan pencadangan. Tinggal kita lihat saja realisasinya nanti di kuartal 1 2024 siapa yang bisa tumbuh lebih tinggi dengan menghadapi tantangan-tantangan yang dialami oleh masing-masing bank tersebut. Kedua, dari segi dividen ya, aku coba prediksi nih. Dengan asumsi dividen payout ratio tuh nggak jauh beda dengan 2023 kemarin, saham Big Bang yang punya potensi dividen yang lumayan besar lah gitu kan, ada di BBRI dan BMRI. Keduanya nih punya potensi kasih dividen yield sekitar 5%, sedangkan BBCA paling kecil dan BBNI ada di peringkat ketiga. Perhitungan yield ini menggunakan harga penutupan di 1 Februari 2024 ya. Kita tunggu aja hasil RUPS di Maret nanti. Kira-kira berapa nih hasil dividennya? Sama nggak? Sama dengan prediksi aku. Ketiga, dari segi valuasi. Kalau kita lihat saat ini, BBCA tetap paling mahal. BBNI yang paling murah. Dan yang paling murah kedua tuh ada BMRI. Dan yang paling murah ketiga ada BBRI. Tapi gini, aku coba proyeksiin book value per share keempat bank ini di 2024. Dengan menggunakan asumsi rata-rata pertumbuhan per tahun ekuitas keempat bank ini dalam 5 tahun terakhir. Lalu aku coba kalikan dengan PBV rata-rata 5 tahun sebagai asumsi harga wajar, serta PBV saat ini dengan asumsi jika di masa depan PBV-nya tetap berada di level saat ini juga gitu. Dengan data dari per 1 Februari 2024 ya. Hasilnya menarik loh. Meski BBCA ini termahal, tapi dari sisi resiko harga wajar terendah dengan asumsi PBV rata-rata 5 tahunnya tuh, posisi wajar tuh nggak negatif, masih lebih tinggi dibandingkan harga saat ini gitu. Berbeda dengan bank lainnya yang nilai wajarnya akan turun jika kita menggunakan asumsi
PBV rata-rata 5 tahun ya, dengan menggunakan proyeksi book value per share pada 2024 nanti. Artinya gini, kalau dari hasil yang aku hitung ini, kalau kamu mau beli saham Big Bang dengan potensi growth harga tertinggi, masuk aja ke BMRI, tapi resiko penurunan juga besar. Kalau dari hitunganku ya, kalau mau yang tumbuh agak kenceng tapi resikonya nggak terlalu sebesar BMRI, bisa ke BBRI. Sedangkan yang mau lebih stabil tapi naiknya nggak kenceng-kenceng banget, itu bisa ke BBCA. BBNI gimana? Dari awal sih aku nilai BBN ini gapnya dengan 3 bank yang lain tuh agak jauh sebenarnya, meski status BBN tetap Big Bang. Jadi kalau misalkan kamu mau bandingin, aku lebih cenderung 3 bank yang di atas tadi aja, ada BBCA, BBRI dan BMRI gitu. Setelah melihat ini, kamu tertarik nambah muatan di Big Bang yang mana nih gitu. Oke, coba sebut di kolom komentar ya.